menganalisis novel Dylan 1990 karya P.D. Baik. Biodata penulis. Nama P.D. Baik. Tempat tanggal lahir Bandung 8 Agustus 1972. Agama Islam. Karir seniman, sastrawan, musisi Indonesia. Judul buku Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. ISBN 9786027870864. Genre roman. Penerbit PT Mirzan Pustaka. Penulis P.D. Baik. Tahun terbit 2016. Tebal halaman 346. Penulis Khalifah SPD. Penulis resensi adalah guru bimbel gugusan bintang YKIP. Editor Muhammad Rokib. Sinopsis novel Dylan 1990. Cinta. Walaupun sudah berlalu sekian lama, tetap saja saat dikenang begitu manis. Milea, dia kembali ke tahun 1990 untuk menceritakan seorang laki-laki yang pernah menjadi seseorang yang sangat dicintai, Dylan. Laki-laki yang mendekatinya bukan dengan seikat bunga atau kata-kata manis untuk menarik perhatiannya, namun melalui ramalan. Aku ramal kita akan bertemu di kantin. Tapi sayang sekali ramalannya salah. Hari itu Milea tidak ke kantin karena ia harus membicarakan urusan kelas dengan kawan-kawannya. Sebuah cara sederhana namun bikin senyum dipilih Dylan untuk kembali menarik perhatian dari Milea. Dian mengirim Pian untuk menyampaikan surat yang isinya, Milea, ramalanku kita akan bertemu di kantin ternyata salah. Maaf, tapi aku ingin meramalmu lagi. Besok kita akan bertemu. Tunggu, besok yang dimaksud oleh Dylan itu adalah hari Minggu. Gak mungkin, kan mereka bertemu. Namun, ternyata ramalan kali ini benar. Dylan datang ke rumah Milea untuk menyampaikan surat undangan yang isinya, Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini, dengan penuh perasaan, mengundang Milea Adnan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hal-hal yang sederhana ini nyatanya dapat membuat Milea tersenyum dan perlahan mulai menaruh perhatiannya kepada Dylan. Sampai-sampai sebentar dia lupa ada Benny, pacarnya yang berada di Jakarta. Milea tak mau kehilangan Dylan. Baginya, Dylan seperti sesuatu yang selalu dapat membuat hari-harinya penuh dengan warna. Tetapi dia tampak sangat jahat pada Dylan karena dia mau untuk menerima perhatian dari Dylan, padahal dia sudah ada yang memiliki. Sampai pada waktu itu Milea memutuskan hubungannya dengan Benny, pacarnya yang di Jakarta. Ia cowok yang sangat emosian dan manja karena suatu hal yang gak perlu dijelaskan. Semenjak itu hubungan Dylan dan Milea semakin erat saja. Unsur intrinsik novel Dylan 1990. Unsur intrinsik. Tema: percintaan dan persahabatan. Latar: tempat: sekolah warung BEM di Jalan Buah Batu, di rumah Milea, rumah Bunda, dan Jakarta. Waktu: pagi, siang, sore, dan malam. Suasana: bahagia, sedih, tegang, dan humoris. Urusan wilayah belaka.
penokohan dan watak. Milea, cantik, pintar, baik hati, sopan dan penyayang. Dylan, humoris, baik hati, setia kawan dan perhatian. Benny, perhatian, overprotect, pemarah dan manja. Lucy, baik hati dan perhatian. Anhar, baik hati, setia kawan dan mudah marah. Bunda, penyayang, baik hati dan humoris. BEM, ramah, baik hati. Ibu, penyayang dan baik hati. Alur, bagian pengenalan. Untuk pertama kali Milea Adnan Hussein berjalan menuju sekolah barunya dan dihampiri oleh sang pengendara motor. Pengendara motor itu pun berbicara, "Boleh nggak aku ramal? Aku ramal nanti akan bertemu di kantin." Dia adalah Dylan, si anggota geng motor Bandung tahun 1990 yang satu SMA dengan Milea. Timbul permasalahan. Dylan dan Milea makin hari makin terlihat dekat. Karena kehumorisannya, Dylan membuat Milea nyaman di dekat Dylan. Namun bukan hanya Dylan yang menaruh hatinya pada Milea. Ada banyak, dan salah satu teman kelas Milea, yaitu Nandan. Dan ternyata status Milea masih berpacaran dengan Benny, pacarnya yang di Jakarta sebelum Milea pindah ke Bandung. Konflik. Semakin hari hubungan Dylan dan Milea nampak semakin dekat. Namun di dalam masa pendekatan tersebut, Anhar yang selaku teman seanggota Dylan di geng motor merasa Dylan berubah. Sikap Dylan yang terkadang Anhar berpikir bahwa karena Milea yang membuat Dylan jauh dari geng motor tersebut. Peleraian. Dylan pun mengetahui bahwa Milea ditampar oleh sahabatnya sendiri. Ia pun marah besar. Dylan mencari Anhar dan akhirnya terjadi perkelahian. Retaklah persahabatan dengan Anhar dan Milea sedikit menjauhi Dylan. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersama ketika penyelesaian. Dan setelah kejadian itu akhirnya Milea dan Dylan dan Anhar bersatu. Tidak mempersalahkan apa yang terjadi di warung BEM. Anhar sudah meminta maaf kepada Milea dan Dylan. Mereka pun memaafkannya. Masalah pacar Milea yang di Jakarta pun sudah berakhir karena sifat pemarah dan overprotect yang sudah membuat Milea gerah, dan membuat Dylan dan Milea akhirnya kembali bersatu dalam ikatan pacaran. Mereka berdua menikmati masa SMA mereka dengan kekonyolan Dylan yang membuat Milea nyaman berada di dekat Dylan. Yang bersamaku ketika sunyi. Amanat. Amanat pada novel ini yaitu mengajarkan bahwa kesederhanaan merupakan dasar kebahagiaan bagi manusia. Selain itu, bersikap baiklah kepada perempuan karena memang sudah kodratnya sebagai laki-laki melindungi hak seseorang perempuan, dan dalam novel ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari niat pada akhirnya akan berhasil dengan keinginan kita. Sudut pandang. Sudut pandang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, serba tahu. Unsur ekstrinsik. Nilai moral. Nilai moral yang ada di novel ini adalah tanggung jawab yang apa yang telah kita lakukan. Nilai sosial. Ada rasa kesetia kawanan di dalam novel ini antara sesama geng motor yang Dylan jalani. Banyak tantangan tapi tidak membuat mereka lari dari masalah tersebut. Nilai adat istiadat. Di dalam novel ini menggunakan aturan adat Bandung dalam kegiatan sehari-hari. Nilai agama. Walaupun Dylan seorang anggota geng motor dan sering bolos, tapi ia tidak pernah melewatkan tugasnya sebagai seorang muslim dan memaafkan. Itulah yang Dylan lakukan.
tentang penulis Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990 adalah karya dari seorang penulis asal Bandung yang bernama Pidi Baik. Beliau bukan hanya seorang penulis, kelebihan di bidang seni ia gunakan sebagai memperluas apa yang dia punya. Bukan hanya penulis, Pidi Baik juga merupakan pencipta lagu, ilustrator, dan komikus. Bandung adalah kampung halamannya dan tidak hanya Dilan saja karya yang ditulis oleh Pidi Baik. Banyak novel lucu yang telah dibuat oleh beliau. Demikianlah analisis tentang novel Dilan 1990 yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyajian terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.